Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Kamelia Nada dari kelas A Pariwisata 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai pemanduan wisata di Desa Wisata Sasak Ende. Disimak baik-baik ya videonya. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat datang di Desa Wisata Sasak Ende. Atas nama Malinda Tour and Travel, saya mengucapkan terima kasih karena sudah menggunakan jasa pelayanan kami. Ngomong-ngomong, bagaimana perjalanan Anda saat menuju ke Desa Wisata Sasak Ende ini? Seru banget. Wow, senang sekali mendengarnya. Pertama-tama, izinkan saya untuk mengenalkan diri. Nama saya Alia Kamelia Nada, biasa dipanggil Alia. Saya di sini sebagai tour guide kalian semua. Dan dengan senang hati, saya akan menemani kalian semua berkeliling di Desa Wisata Sasak Ende ini. Saya harap kalian semua bisa menganggap saya seperti teman Anda sendiri. Dan jika kalian mempunyai pertanyaan ataupun request, kalian bisa mengangkat tangan dan bilang kepada saya. Baik semuanya, apakah sudah siap? Siap. Oke, let's go. Baik teman-teman semua, saat ini kita sudah berada di Desa Wisata Sasak Ende yang merupakan desa wisata tradisional yang terletak di sebuah dusun di Desa Rambitaan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Desa Sasak Ende ini memiliki luas sekitar 1 hektar dan dihuni oleh 30 kepala keluarga dengan total 135 penduduk yang merupakan suku Sasak. Masyarakat di Desa Sasak ini sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, peternak, dan penenun. Teman-teman semua bisa kita lihat di sekeliling kita. Nah, inilah kehidupan di Desa Sasak Ende. Kehidupan di Desa Sasak Ende ini masih sangat tradisional, mulai dari bangunan rumahnya hingga masyarakatnya. Karena orang tuanya pun dari dulu itu mengajarkan kepada mereka budaya-budaya mereka itu secara turun-temurun. Nah, teman-teman semua, seperti yang kita lihat, di sini terdapat bangunan-bangunan tempat tinggal masyarakat Desa Sasak Ende yang bernama Balai Tani. Balai Tani ini merupakan rumah adat masyarakat Desa Sasak Ende. Kenapa sih dinamai Balai Tani? Ya, karena sebagian besar masyarakat Desa Sasak Ende ini bermata pencaharian sebagai petani. Maka dinamakan rumah adat ini menjadi Balai Tani, yang berarti balai itu rumah dan tani itu adalah petani dalam bahasa suku Sasak. Bangunan Balai Tani ini atapnya dibuat lebih rendah daripada tinggi pintunya agar tamu yang hendak masuk ke dalam rumah itu menundukkan kepalanya. Hal ini itu merupakan simbol untuk menghormati tuan rumahnya. Lalu ada yang lebih unik lagi nih teman-teman. Rumah adat Balai Tani ini itu nggak memiliki jendela karena bertujuan untuk menjaga privasi tuan rumah agar mereka itu nggak diintip oleh orang yang iseng. Dan di sini tuh lantai rumahnya itu dilapisi dengan kotoran sapi dengan tujuan untuk memperkuat lantai dan menangkal debu. Hal ini itu dianggap suci oleh suku Sasak. Dan di setiap anggota rumah juga memiliki peraturan bahwa keluarga lelaki itu tidur di teras rumah, sedangkan para perempuan itu tidur di dalam ruangan atau di kamar. Nah, teman-teman semua, suku Sasak Ende ini memiliki budaya tersendiri dalam mencari cinta loh. Karena di suku ini tuh gak ada yang namanya tradisi pacaran yang mereka lalui terlebih dahulu. Konon katanya waktu itu tuh ketika di desa terdapat perayaan sebuah acara, maka para gadis itu akan bertugas membantu urusan dapur, misalnya seperti memasak. Nah, disinilah kesempatan para jejaka untuk mengincar gadis yang ia sukai. Jika sudah menentukan pilihan, maka gadis itu akan disenternya sebagai penanda yang ia suka. Setelah itu, sang lelaki akan melakukan pendekatan dengan mendatangi rumah si gadis di malam hari. Pada saat itu, gadis gak boleh menolak kunjungan pria. Setelah sang gadis menentukan pilihan, lalu dua sejoli yang telah dimabuk cinta itu sepakat untuk membawa hubungan mereka ke tingkat yang lebih serius dengan mengadakan penculikan. Di waktu yang telah disepakati, sang pria ini akan menculik sang gadis dan membawanya ke rumah orang tuanya, maksimal selama 2 minggu.
Nah, aksi penculikan ini gak boleh diketahui oleh keluarga si wanita. Jika diketahui, nantinya mereka bisa menjadi sangat marah hingga bisa memukul si pria itu. Nah, setelah itu barulah nanti sang keluarga pria menghadap keluarga wanita dan pernikahan pun dilangsungkan. Dan pihak keluarga gadis ini juga nggak boleh menolak. Pada tradisi pernikahan ini tidak ada tradisi seserahan ataupun hantaran yang dilakukan. Karena bagi mereka itu ini akan sangat memalukan jika dilakukan. Teman-teman semua, selanjutnya kita akan menyaksikan tari presean atau ritual meminta hujan. Presean ini itu adalah pertarungan yang dilakukan antara dua orang laki-laki suku Sasak yang bersenjatakan rotan untuk memukul dan tameng yang terbuat dari kulit kerbau yang cukup tebal atau biasanya itu disebut dengan ende yang berfungsikan untuk menghalau atau menghindari pukulan dari lawannya. Presean ini biasanya dilakukan untuk pembuktian ketangkasan, ketangguhan, keberanian bagi para lelaki suku Sasak dalam bertanding. Tradisi ini dilakukan oleh dua orang petarung atau pepadu untuk saling baku pukul. Dalam pertandingan ini lawan bisa dikatakan kalah kalau sudah keluar darah dari kepala atau anggota badan. Nah, teman-teman, dalam tradisi ini memiliki tata cara loh, yang dimana dia tuh nggak boleh memukul anggota bagian bawah kaki lawan ataupun paha. Yang diperbolehkan itu hanya di bagian atas pundak, kepala, dan punggung. Selain untuk membuktikan kejantanan, presean ini juga digelar dalam ritual memanggil hujan di musim kemarau. Sekarang presean juga digelar dalam menyambut tamu yang datang ke suku Sasak. Maka dari itu kita saksikan terlebih dahulu tarian presean ini. Nah, teman-teman semua, tadi itu kita udah menyaksikan tari presean. Unik banget ya teman-teman. Nah, teman-teman semua, bagaimana kunjungan kalian di desa Sasak Ende ini? Sangat berkesan kan? Ya, tentu saja. Senang mendengar. Tetapi untuk saat ini kunjungan kita harus berakhir sampai di sini, teman-teman. Saya harap kalian semua ini dapat menikmati kunjungan ini. Dan jangan lupa untuk menceritakan kepada teman-teman dan keluarga kalian bagaimana keunikan desa Sasak Ende ini. Dan jangan lupa untuk memeriksa barang bawaan Anda agar nggak ada yang tertinggal. Atas nama perusahaan Marlinda Tour and Travel, saya mengucapkan terima kasih karena telah menggunakan jasa kami. Dan sampai jumpa.